Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan Ihsan Channel. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana menggunakan Google Jamboard. Mungkin di antara kita belum ada yang tahu tentang Google Jamboard. Google Jamboard itu adalah papan tulis digital yang memungkinkan kita untuk berkolaborasi pada satu platform. Meskipun kita berada di tempat yang lain atau sedang berjauhan, karena kita tahu sekarang ini masih menerapkan belajar di rumah atau bekerja di rumah. Google Jamboard ini sangat bermanfaat kita gunakan di kelas digital atau di kelas virtual. Langsung saja bagaimana membuat Google Jamboard. Langsung saja kita buka Google Chrome, kemudian arahkan kursor pada kotak-kotak bagian atas sebelah kanan itu, yaitu aplikasi Google. Kemudian kita cari Google Jamboard. Oke. Ini kita arahkan kursor pada tanda tambah, kita klik. Nah, maka muncullah frame Google Jamboard. Kita langsung saja membahas tentang tools pada Google Jamboard. Ini tools Google Jamboard. Sebelumnya kita ganti dulu judulnya, misalnya latihan. Oke, maka judulnya berubah menjadi latihan. Sekarang kita ke tools. Ini kita klik. Ada pena, kemudian ini ada spidol, ada stabilo, ada kuas. Kalau misalnya saya memilih pena, maka tulisannya seperti full pen. Di bawah ini adalah warna, tinggal kita memilih warna mana yang kita mau ingin pakai. Coba saya gunakan dulu pena ini. Misalnya saya tuliskan 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, seperti itu. Ini tulisan ini seperti ini karena saya menggunakan mouse saja. Seandainya kalian menggunakan pen tablet, maka tidak akan seperti ini. Maka untuk lebih bagusnya tulisan ini, sebaiknya Anda menggunakan pen tablet. Kemudian coba saya pakai spidol misalnya. Saya garis ini. Kemudian saya gunakan lagi stabilo misalnya. Maka tulisannya agak tebal. Oke. Seterusnya seperti itu. Tinggal kita memilih warna mana yang kita mau pakai. Misalnya ini, ya. Kemudian yang kedua, ini berfungsi sebagai penghapus. Misalnya saya coba tulis dulu. Saya pakai pena. Kemudian ini saya hapus. Tinggal oke. Seperti itu. Kemudian ini kita kembali, misalnya saya ini tadi pilih ini. Kan ini masih tetap seperti ini, dia berwarna merah. Kalau saya pilih ini, maka kembali normal. Oke. Ini stick note. Ini berfungsi sebagai penanda. Misalnya seperti ini. Misalnya kita tulis halaman. Oke, coba saya simpan. Maka kan tertulis seperti ini.
Kemudian yang ini adalah tambahkan gambar. Kita akan menambahkan gambar. Coba saya tambahkan gambar. Misalnya ini. Ini banyak sekali gambar-gambar yang kita mau ingin terapkan. Misalnya ini upload. Kita mengupload gambar. Kemudian menurut URL ini link bisa kita tempelkan di sini atau kita sisipkan di sini. Kemudian ada kamera. Kita kamera langsung, muka-muka kita akan tampak secara langsung karena diambil secara langsung dari laptop, kamera laptop. Kemudian ini Google, di pencarian Google, di penelusuran gambar. Kemudian ada Google Drive. Kemudian ada foto Google. Ayam. Oke, yang muncul ayam. Saya sisipkan. Kita tunggu sebentar karena ini terhubung dengan jaringan, jadi tergantung dari kecepatan jaringan. Oke. Ini gambar ini kita tinggal pindah-pindahkan. Ini saya hapus saja. Saya coba hapus. Kemudian ini. Kemudian misalnya saya terapkan tadi ini, stick note. Misalnya saya tulis ayam pejantan. Simpan. Maka saya sisipkan di sini sebagai penanda bahwa ini adalah ayam pejantan. Oke, seperti itu. Kemudian pada ini ada beberapa. Oke, ini ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga, ada wajik, ada persegi panjang bulat, kemudian setengah lingkaran, batang, dan arah panah. Misalnya saya ingin menerapkan ini. Ini tinggal saya tarik saja, kemudian sudah berbentuk persegi. Kemudian kita juga bisa merubah warna batasnya. Misalnya ini ada warna biru, warna merah, tinggal. Lalu kemudian kalau kita mau ingin misalnya dalamannya itu berwarna lain, maka tinggal kita pilih lagi sini. Coba itu warna di dalamnya sudah berganti warna kuning. Kemudian ini adalah kotak teks. Coba saya tambahkan lagi frame. Tambah frame. Misalnya ini adalah kotak teks. Tinggal kita arahkan di sini. Nah, di sini misalnya ini ada beberapa gaya. Misalnya judul. Tadi ada subtitle, ada normal, ada all text. Misalnya saya kasih judul di sini. Misalnya tinggal saya buat sini misalnya. Kemudian kalau kita mau tambahkan lagi subjudul, di sini saya ganti subjudul. Misalnya saya tulis adalah penjumlahan. Ya, kalau seperti itu, kayak gini. Kemudian kita bisa menuliskan, saya tuliskan misalnya tadi adalah penjumlahan. Saya ganti dulu warna. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Atau 4 tambah 2 sama dengan 6.
seperti itu. Atau ini laser. Laser ini fungsinya seperti ini. Dia akan menghilang. Ya. Seperti itu dia. Oke. Kemudian misalnya saya tambahkan lagi satu frame. Misalnya Anda bisa merubah latar belakang frame ini. Misalnya kita ganti warnanya. Oke. Atau kita terapkan ini. Oke. Saya coba contohkan misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke. Kemudian bagaimana caranya? Kan ini kita tidak bisa melihat halaman 1, halaman 2. Caranya yaitu adalah di frame ini, di tanda ini ada arah panah ke bawah, kemudian klik, maka muncul preview dari tampilan frame. Misalnya ini frame 1, frame 2, frame 3. Bisa juga kita menambahkan misalnya frame 4. Oke. Setelah itu kita sudah anggap selesai, maka langkah terakhir adalah kita bagikan. Saya membagikan sini. Misalnya di sini ada bagikan kepada orang lain atau grup. Kita tinggal tambahkan misalnya kepada siapa yang kita mau bagikan. Misalnya masuk, beritahu orangnya. Kemudian dia misalnya sebagai editor. Nih. Kemudian kirim. Di sini ada saya sebagai pemilik, lalu kemudian ada tambah orang. Kemudian kita dapatkan link. Saya bagikan link ini supaya orang atau siswa itu bisa melihat. Saya rubah dulu. Kemudian ini saya salingkan. Ini siapa saja yang di internet yang memiliki link ini dapat melihat. Kemudian hanya pengakses lihat saja. Ini saya ganti editor, maka siswa juga bisa mengedit atau bisa melihat pekerjaan ini. Kemudian klik selesai. Maka kalau misalnya ada teman yang ikut bergabung di sini, maka ini orang tersebut akan muncul di sini. Sekira cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat.